Di balik kemewahan sebuah hotel bintang 5 yang menjulang tinggi di pusat kota, tersembunyi sebuah kisah tak biasa. Bukan soal bisnis, bukan soal kekuasaan, tapi tentang cinta yang tumbuh dari sebuah penyamaran yang tak disengaja. Namanya Raihan. Usianya baru 26 tahun. Tampan, cerdas, dan diam-diam. Dia adalah pemilik dari salah satu jaringan hotel terbesar di negeri ini, Hotel Aruna Palace. Namun Raihan tak suka jadi pusat perhatian. Ia membenci sorotan kamera dan tak pernah suka tampil sebagai anak konglomerat. Ia lebih nyaman menyamar sebagai orang biasa. Dan itulah yang ia lakukan. Suatu hari, setelah pulang dari studi manajemen hotel di Swiss, Raihan memutuskan untuk menyamar menjadi staf magang bagian front office di salah satu cabang hotel miliknya sendiri. Tujuannya awalnya hanya ingin tahu bagaimana kondisi lapangan, tapi takdir membawanya pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Disinilah ia bertemu dengan Tiara, seorang wanita cantik, anggun, berwibawa yang menjabat sebagai manajer operasional hotel. Tiara bukan wanita biasa, dia pekerja keras, tegas, tak pernah mau menjilat atasan. Semua karyawan menghormatinya, tapi juga takut padanya. Dan Raihan, yang awalnya hanya ingin menyamar untuk belajar, malah jatuh hati pada ketegasan dan ketulusan Tiara. Aku belum pernah melihat wanita sekuat dan setegas ini. Tapi, kenapa aku merasa dia menyembunyikan luka? Gumam Raihan dalam hati. Sebagai staf magang, Raihan seringkali sengaja mengambil shift malam. Bukan karena ia butuh uang, tapi karena ia ingin lebih dekat dengan Tiara. Mereka mulai sering ngobrol di pantry hotel, di meja front office yang sepi, hingga kadang saling bercanda soal tamu-tamu hotel yang aneh-aneh. Namun Tiara tetap menjaga jarak. Kamu itu masih anak baru, jangan banyak gaya, katanya dingin. Namun siapa sangka, dalam diam, Tiara juga mulai memperhatikan Raihan. Bagaimana pemuda ini selalu sopan, rajin, dan berbeda dengan staf magang lainnya. Si Raihan ini aneh, tapi ada sesuatu yang bikin aku nyaman, batin Tiara. Suatu hari, Tiara dipanggil ke kantor pusat oleh direktur utama. Ia diberitahu bahwa pemilik hotel akan datang melakukan inspeksi rahasia, tapi tidak diberitahu siapa. Panik, jelas. Apalagi beberapa hari setelahnya, Tiara memergoki Raihan sedang berbicara dengan CEO Grup Hotel dengan nada yang sangat akrab. Tunggu, kenapa staf magang bisa duduk santai bareng CEO? Gumam Tiara. Curiga, namun Raihan berhasil mengelak. Itu om saya. Mbak, kebetulan saya sering bantu dia di luar jam kerja. Kecurigaan Tiara belum hilang, tapi ia memilih diam. Hingga malam itu, segalanya berubah. Raihan mengajak Tiara makan malam sepulang shift. Di rooftop hotel, dengan latar lampu kota yang berkelap-kelip, Raihan membuka hatinya. Mbak Tiara, saya tahu saya staf magang, tapi saya serius. Saya jatuh cinta pada ketegasan dan ketulusan Mbak. Tiara kaget. Ia tak langsung menjawab. Raihan, kamu itu masih muda. Saya lebih tua. Posisi kita beda. Namun sebelum sempat melanjutkan, ponsel Raihan berdering. Dan tanpa sadar, Tiara membaca nama kontak yang muncul. Sekretaris Secho, rapat besok. Raihan, siapa kamu sebenarnya? Raihan terdiam. Ia tahu saatnya mengakhiri penyamaran ini. Mbak, saya bukan staf magang. Saya pemilik hotel ini. Tiara syok. Ia merasa ditipu. Ia pergi meninggalkan rooftop tanpa berkata apa-apa. Esoknya, Tiara mengajukan pengunduran diri. Ia tak mau hubungan kerja tercampur dengan drama pribadi. Raihan mencoba menahan, tapi Tiara tetap pergi. Hari-hari berikutnya terasa hampa bagi Raihan. Ia mencoba menghubungi Tiara, mengirimi bunga, pesan suara, tapi semua diabaikan. Mungkin aku memang salah. Aku seharusnya jujur sejak awal. Namun takdir sekali lagi
bermain. Beberapa bulan kemudian, Hotel Aruna membuka cabang baru di Bandung. Raihan turun langsung untuk memantau. Dan di sana, di antara para staf baru, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Tiara. Dia berdiri mengenakan seragam baru. Ternyata ia diterima sebagai general manager cabang baru tersebut. Tanpa Raihan ketahui, kali ini bukan dengan penyamaran, bukan dengan kebohongan. Raihan mendekatinya. Perlahan, aku datang. Bukan sebagai pemilik hotel, tapi sebagai lelaki yang masih mencintaimu. Tiara menatapnya. Matanya berkaca. Dan aku datang bukan sebagai manajer, tapi sebagai wanita yang diam-diam, tak pernah berhenti berharap kamu datang lagi. Mereka tersenyum, perlahan tangan mereka saling menggenggam, dan kisah cinta itu dimulai kembali dengan jujur, dengan sepenuh hati. Terkadang cinta yang paling indah bukan yang datang dengan segalanya sempurna, tapi cinta yang dibangun dari keberanian untuk jujur dan kesediaan untuk memaafkan.